want for me is one of those good old girls. No, I don't want no water girls. Those rocking ladies made love you the best. So I just wanna rockabilly bitch. Well, all I want for me is a rockabilly bitch. All I want for me is one of those good old. Gimana kan? Ada masalah kan? Ya maaf. Dulu bilang di dalam. 16 mana kan? Tutas agama Islam FAI. Semester? Semester 2. Sudah salat ya? Bisa kan? Lagi? Gini. Udah sama-sama. Cabut. Ini bukunya bawa, Kurang ajar juga anak tadi ya? Iya, nanya kita apain ya? Biasa, anak baru pelajaran aja ya. Oke. Udah, tunggu depan aja. Oke. Sini. Yang tadi kan? Oh iya. Iya kan. Ini. Berapa enggak? Iya. Enggak mau rokok, apa enggak? Ini kita bertiga. Lagi haus. Iya. Jadi kau beli dulu minum. Asik ya? Iya. 3. Beli. Dan gimana caranya gue tahu dapat mau tahu. Pokoknya dapat 3. Karena gue cabut. Gue sangat bangga. Tahu, saya mahasiswa baru sih. Langsung ke dosen harus berani apa enggak, harus melawan dulu orangnya, kamu harus berani. Nanti aku tak lapor dulu. Nanti apa aku bantu deh, lapori yang siapa aja yang menghubungi kamu. Ya, nanti aku bantuin ya. Oke. Gimana? Saya mau mengajukan saya dalam Dia nama adanya siapa? Ella. Oke. Kemudian kalau ini bisa ceritakan? Ya, kan kemarin saya kan di kampus lalu saya lihat ada Rohman di depan kampus lagi dibully. Jadi saya kasihan. Oke. Terus juga saya tanya, ternyata dia sendiri. Saya ngomong gitu. Iya. Ini juga sebagai teman berarti teman dari Makan. Oke. Kemudian dengan sekarang juga mahasiswa. Iya. Mahasiswa juga ya. Oke. Baik.
Berarti jenengan mengetahui secara langsung kejadiannya. Ya saya pernah menemui Rahman, tapi di lokasinya di Brebes. Oke. Kemudian itu pelaksanaan, tapi pembelian itu pembelian itu seperti apa sih, Mbak? Yang saya tahu, yang saya lihat itu Rahman di kata-katain sama ada sih. Oke. Baik, kalau gitu selanjutnya saya minta dengan tolong isikan atau kirimkan ke saya data pelakunya, namanya siapa, kalau ada nomor WA-nya ya bisa diketikkan. Terus kalau yang paling penting itu adalah alamat. Nanti biar saya kirimkan surat jenengan dan korban Mas Rahman ini mungkin besok atau bersama dengan pelaku bisa datang ke sini lagi. Seperti itu ya. Tolong bisa telepon saya. Monggo. Oke, infonya nanti tolong dijaga diri pelakunya, nanti tolong kirim saya ya, gitu aja. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Kamu tahu nggak kemarin kita dibully sama kakak tingkat. Ya ampun. Tapi emang mukanya dia kayak gitu sih, tertekan gitu ya. Iya, sering ngomong gitu karena dia kepikiran kalau ketemu mereka tuh selalu di kayak gitu. Kamu lihat kemarin sih? Iya, jadi kemarin tuh si Rahmanya tuh nggak sengaja nabrak mereka. Yes, anak baru. Marah-marah. Terus yang mana tuh? Yang itu yang ada yang pendek, yang pendek satu. Ada yang bertiga itu yang biasanya bertiga terus. Berarti kamu lihat kemarin? Iya. Kalau si Ella saya lihat. Iya pernah di depan aku, terus yang terus kita pernah lihat. Jadi itu semenjak si Rahman nabrak itu, jadi si kakak Tina itu malah memanfaatkan Rahman gitu loh, suka dulu, iya, gara-gara Rahman itu pernah buat salah, gitu. Tapi dia nggak berani ngomong, Rahmannya ada di sana. Terus ya kalau sendirian, Nanti kamu lapor aja nggak sih lo? Kan kamu kan yang paling banyak lihat ya. Nanti kalau ada butuh apa saksi atau apa aku sama Zeta bantu. Iya deh. Baik, saya awali ya. Mas Rahman, ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Mas siapa nih? Namanya? Mas Zaki. Apa? Mas Noval. Zaki. Mas Zaki. Oke. Kemarin sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari saya gitu. Dari surat itu sudah terbaca. Kenapa jangan kok masuk ke kantor saya? Sudah tahu? Sudah tahu nih. Oke, jadi kemarin saya jelaskan sedikit. Jadi kemarin ada pemberitahuan atau ada laporan dari Mbak Elok dan Mas Rahman terkait dengan pembulian di kampusnya Mas Elok. Kalau berita Mbak Elok Mas, kalau berita dengan semua ini siapanya Mas Rahman dan Mbak Elok ya? Teman atau Dari teman lebih senior atau sekelas atau gimana? Lebih senior. Oke. Jadi kemarin Mbak Elok dan Mas Rahman itu melaporkan adanya kasus tindak pembulian di wilayah kampus seperti itu. Dan kemudian tidak untuk menindaklanjuti itu, saya kirimkan surat ke jenengan semua selaku terlapor. Karena kan pelapornya juga Mbak Elok, terlapornya kan jenengan. Nah, sekarang saya juga mau dengar semacam pembelian dari jenengan. Monggo silakan. Ini Mbak Eloknya dan Mas Rahmannya seperti silakan. Sebenarnya nggak ada maksud untuk bully sih, Pak. Cuma memang ikutan aja sih. Kan kita lagi ngumpul gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak ada hujan tuh Rahman nabrak kita. Nabrak jenengan. Ya, kayak sok gitu loh. Oke. Pas ditanya PP, maksudnya apa? Gitu. Mantan. Padahal di sini Rahman itu sebagai junior jenengan ya. Ya, Jangan semua adalah senior gitu ya. Oke. Ada lagi?
Cukup? Oke. Terus kemudian setelah kejadian Mas Roman menabrak jenengan, apa yang dilakukan setelah? Ya itu sih cuman ya gitu tangannya aja, tangan berapa gitu. Tangannya terkait dengan info dari Iya. tangan berapa, jurusan mana dan sebagainya gitu lah. Oh gitu. Kemudian selain itu apa lagi? Ada nggak? Mungkin apa ya? Menanyai Mas Roman dengan soal yang keras misalnya, atau mungkin menyuruh Roman atau memaksakan melakukan tindak kekerasan misalnya dengan mukul atau gimana, ada nggak kira-kira? Ada kan mas, biasa ya mas, meminta tolong pak, iya Minta tolong untuk memberikan sesuatu. Iya. Oh ya, oke. Oke seperti itu ya. Bagaimana Mbak Elok Dia punya fisik sebagai fisik juga. Betul, sebagai fisik juga. kayak negor tinggi ya, keras banget sih. Oh, oke. Dan itu yang melakukan siapa? Jenengan atau bertiga semuanya? Ya satu-satu. Bertiga semuanya ya. Gimana mas? Itu ya? ya Oke. Dan apakah jenengan merasa tersakiti karena itu? Merasa karena saya sudah tersakiti? minta maaf masih jadi Oke. Baik. Oke. Terus kemudian untuk membuktikan ini semua kan Mas Roman punya pengakuan sendiri. Mas siapa ya? Mas Karti, Mas Naufal, Mas Zaki juga punya pengakuan sendiri. Nah untuk membuktikan ini semua alangkah baiknya ada saksi yang dihadirkan. Nah Mas Roman, Mbak sudah ada saksi? udah Sudah. Mungkin di bawah. Iya. Silakan. Oke, ini jelas saksi dari Mbak Elok dan Mas Rahman. Iya. Siapa namanya? Saya Di Gina. saya Azeka. Azeka. Oke. Siapa di dalam? Siapa ini Mas Rahman? Mbak Elok. Teman sekelas. Sekelas. Oke, dengan dan sendiri tahu nggak ngapain? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu saya kasih tahu coba. Secara singkat. Jenengan tahu nggak kalau beberapa hari yang lalu Mas Rahman itu sudah mengetahui tindak bullying di kampus, katanya kesaksiannya itu sampai di ada tindak kekerasan di sana, benar nggak kira-kira? Benar pak, saya lihat, saya pernah lihat. Jangan lihat sendiri. Iya. Berarti ya. Saya cuma tahu dan sering Dengan juga tidak bisa langsung kalau dengan Mbak Zeta ya secara langsung gitu ya. Oke, baik. Ini kan dari Mas Ferdi dan kawan-kawan ini kan ada pembedaan. Jadi kan ini saya hanya bersifat media paling jadi memfasilitasi untuk apa namanya agar perkara ini itu tidak sampai ke ranah hukum. Karena apa? Karena namanya bullying itu bisa dijerat pasal pidana. Artinya kalau sudah dijerat pasal pidana, berarti jenengan semua sebagai pelaku, terduga pelaku itu bisa mendapatkan hukuman, baik kurungan atau denda dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Nah, tujuan saya di sini menghadirkan saksi, menghadirkan jenengan dan lain sebagainya itu adalah untuk mencegah itu semua. Kita selesaikan permasalahan ini mau cuma begini aja, kita selesaikan agar tidak berlanjut dan tidak sampai ke ranah hukum. Seperti itu ya. Nah, apakah itu betul? Tindak bullying itu setahu dengan itu betul, benar-benar terjadi kekerasan, terus benar-benar terjadi apa ya, kemarahan, benar-benar Mas Rohman ini dianiaya, disuruh, bukan dianiaya tapi disuruh membeli sesuatu, beli makan misalnya atau beli es, apakah itu benar? Itu semua betul. Itu pak. Jenengan yang tahu sendiri kejadiannya kira-kira gimana? Kalau saya cuma melihat Rahman ini emang nggak sengaja nabrak mereka. Jadi mereka ini marah-marah sama kayak dorong-dorong, terus apa sih ngata-ngatain pakai bahasa kasar dan gitu pak. Terus sampai situ dari pak saya pergi.
Tapi jadi udah tahu kalau Mas Roman itu sudah minta maaf ya. Iya. Oke, baik. Namanya sudah melakukan salah. Aku salah. Oke, betul kan Mas sudah mengaku salah, minta maaf dan sebagainya. Dan ini masih saat itu mungkin boleh karena lagi emosi. Oh ini perbedaannya ya. Oke. Jadi kalau seperti itu ada perbedaan, ada sanksi atau perbedaan tambahan dengan ya ada ya. Oke, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk mengadili dengan semua. Entah Mas Roman yang benar atau salah, dengan yang benar atau salah saya nggak terlalu nggak terlalu memutuskan itu, nggak terlalu berhak memutuskan itu. Tapi di sini saya kapasitasnya sebagai mediator. Mediator itu berarti saya memfasilitasi dengan agar perkara ini bisa selesai dengan jalan saling suka. Jadi sama-sama suka. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa dirugikan, jangan sampai ada satu pihak yang merasa diuntungkan. Gitu. Dan tuntutan dari Mas Roman yang merasa dibeli itu apa kira-kira? Bisa damai Pak. Damai aja. Dan ada lagi? Udah damai aja gitu ya. Dari jenengan kira-kira ada tuntutan apa? Cukup damai aja gitu. Damai aja ya. Dan ini pelajaran juga bagi kita semua bahwa yang namanya bullying atau senioritas itu di kampus memang ada, atau senioritas di kampus memang ada. Tapi bullying itu nggak ada. Senior junior itu ada, dan junior memang seniornya harus menghormati senior. Tapi bullying itu tidak bisa dilakukan. Jadi ya teman-teman. Nah karena Mas Roman ini sudah meminta untuk berdamai saja, tidak menuntut apapun, dan saya rasa kata-kata ini sudah jelas. Maka untuk menetapkan itu semua, nanti akan saya buatkan nota kesepakatan yang Mas Roman tangani, Mbak Ella tangani, dan jelas semua tangani, termasuk saksi juga saksi tangani. Akan saya buatkan. Begitu sih. Jadi saya rasa perkara ini sudah selesai. Menunggu silakan berjabat tangan antara Mas Roman dengan Mas Ferdi dan Pak Roman. Silakan. Oke. Terima kasih ya. Mudah-mudahan akhirnya perkara ini bisa selesai dengan mudah dan kekeluargaan. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.